Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro-bro dan sis semua. Hari ini saya makan siang dengan tokoh kita, pengusaha, dan inilah beliau, Ibu Teti Paruntu. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif, pengusaha yang terkenal, dan sekarang menjadi pejabat. Salah satu adalah Bupati Minahasa Selatan. Halo Ibu Teti, apa kabar? Halo Pak Fitno, baik kabarnya. Cantik sekali. Pokoknya ini Ibu Bupati katanya tercantik se-Indonesia. Senang banget Ibu ketemu Bu. Aduh, you are my inspiration and my best friend. Terima kasih udah datang. Ibu, saya ingin bicara sedikit kira-kira untuk bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda di Indonesia. Ibu kan adalah tokoh sekarang ya, sebelumnya menjadi seorang pengusaha. Tentunya perjalanannya itu tidak ada yang mudah ya Bu ya. Perjuangannya yang luar biasa dari seorang pengusaha sukses sekarang menjadi tokoh inspiratif dan menjadi pejabat publik. Ibu Bupati, apa sih suka dukanya yang singkat aja sih Bu, yang selama ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat anak-anak muda? Harus seperti apa sehingga Ibu sampai sekarang menjadi sosok yang sangat inspiratif? Ya paling tidak sejak dari semula dulu kan, saya jadi pengusaha itu juga ada enaknya. Ya dukanya ya tentu banyak, tapi seterusnya setelah menjadi pejabat publik, ya saya sangat ingin agar supaya apa yang saya capai sekarang ini berhasil, karena cita-cita saya bagaimana kita dapat berguna bagi masyarakat umum, terutama bagi masyarakat yang ada di Minahasa Selatan. Tentunya mereka memilih saya itu kan ada cita-cita bahwa sejak dipimpin oleh saya ini kabupaten harus benar-benar bisa maju, memakmurkan masyarakatnya. Tujuan yang sangat mulia sekali ternyata. Kalau tujuan yang sangat mulia, insya Allah Tuhan akan memberkati ya Ibu ya. Dan ternyata dari seorang pengusaha sukses dan sekarang menjadi seorang pejabat yang mengabdi kepada masyarakat. Ya, apa sih dalam mengabdi masyarakat ini? Tentunya kan perlu sesuatu yang lebih berat lagi menurut saya dibanding seorang pengusaha ya Bu ya. Karena kenapa dibanding pengusaha? Kalau pengusaha kan Ibu kerja keras, uang dapat buat Ibu sendiri nih. Tapi kalau jadi pejabat, Ibu kerja keras, memang benar-benar mengabdi sebagai pelayan masyarakat, uang udah kagak ada nih. Gimana kira-kira? Ya makanya kalau saya setuju kalau jadi pejabat publik seperti kami ini berasal dari pengusaha atau dari yang they have, karena pada saat kita memimpin kita tidak mengharapkan lagi untuk mendapatkan uang dari tempat di mana kita ada sekarang, karena dari situ tidak bisa kita cari uang untuk memperkaya diri atau apa, tidak, karena kita di situ dipercayakan oleh masyarakat bagaimana kita dapat melakukan hal-hal yang untuk masyarakat, program-program yang menyentuh masyarakat. Ini pengabdian yang benar-benar tulus ya, karena dari kalau lihat penghasilan ya jauh sekali. Gaji kita tuh nggak nyampe 12 juta take home pay-nya semua. Jadi ya harus banyak memberi dengan hati tulus, banyak juga ya, karena itu saya senang juga ada ya turun ke masyarakat, lihat masyarakat miskin, kita bisa bantu mereka. Itu satu hal yang dimana saya merasakan bahwa kami diberi oleh Tuhan di tempat sini untuk dapat membantu masyarakat yang ada. Dan tentunya kan sudah sampai seperti ini, Ibu sudah luar biasa memberi, melayani kayak begitu dengan tulus. Tapi sebelumnya kan Ibu, kita sadar bahwa kesuksesan yang kita dapatkan selama ini di samping memang kerja keras kita sebagai manusia untuk berikhtiar ya, tentunya juga peran Tuhan itu, peran Allah itu luar biasa terhadap diri kita. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ibu kan udah bisa mencapai seperti ini, bahwa Tuhan tuh sayang sama kita sampai mengatakan seperti ini. Untuk sayangnya Tuhan kepada kita, tentu ada hal-hal tertentu yang mesti kita jalani dan kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Salah satunya menurut saya itu adalah berbuat baik atau sedekah. Nah, saya pengen tanya nih Bu, sedekah ataupun kebaikan yang selama ini Ibu perbuat tuh tentunya kan banyak dampak. Nah, Ibu sendiri sebelum menjadi seorang pejabat, dari pengusaha sampai jadi pejabat, walaupun sekarang udah berbuat,
perasaan Ibu seperti apa sih berbuat kebaikan itu yang seperti apa sehingga menjadikan sesuatu hal yang sempurna di kehidupan Ibu gitu. Gini ya Mas Fitno, saya mau cerita sedikit. Sebelum saya jadi bupati, saya dibentuk Tuhan 7 tahun sebelumnya. Saya sudah dipanggil Tuhan untuk dapat melayani. Jadi pelayanan saya sebagai orang Kristen, saya mempunyai satu pelayanan ministry namanya Eugenia. Dari situ saya ya belajar bagaimana cara Tuhan membawa saya untuk bisa mengasihi sesama. Dan dari situ saya melihat bahwa dalam kitab kita di Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi pada saat itu saya memberi diri untuk bagaimana saya mengasihi Tuhan luar biasa, dan dari situ Tuhan membentuk karakter saya. Nah, pada saat saya menjadi bupati saya tidak kaget, karena saya sudah dibentuk 7 tahun ya, 8 tahun sebelumnya udah melayani terus ke anak-anak jalanan ya, kita punya pelayanan yang mendoakan orang. Nah, ini sebagai pejabat publik, kalau nggak punya hati yang tulus, bisa melihat masyarakatnya seperti itu, ada kesusahan, pasti tidak akan memahami ya apa yang mereka butuhkan. Jadi dari situ saya merasakan Tuhan pakai saya di tempat ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bagi ya kita bisa membantu masyarakat miskin yang dulu tidak pernah diperhatikan, sekarang kita prioritaskan lewat program-program yang ada. Bagaimana program ini menyentuh rakyat, bagaimana saya melakukan penghematan di sektor lain untuk dapat membantu masyarakat ini. Ya, luar biasa. Ternyata Ibu Teti sudah mengamalkan bagaimana menebarkan kasih sayang dan cinta kepada sesama, karena memang janji Tuhan sesuai dengan agama masing-masing bahwa Tuhan selalu menyayangi kalau umatnya menyayangi kepada sesama. Dan ini adalah bukti balasan Tuhan kepada kita. Kalau kita menyayangi sesama, insya Allah Tuhan akan menyayangi kita. Dan suatu perjalanan yang selalu menebarkan kasih sayang sangat berdampak sekali buat hati kita, buat pribadi kita, buat sesama. Tentunya semua dari Allah, dari Tuhan kepada kita. Ibu, terima kasih yang luar biasa memberikan inspirasi. Sekali lagi buat anak-anak muda, jangan pernah tidak mau berbagi kasih sayang dan cinta, karena peran Tuhan, peran Allah kepada kita itu 99,9%. Bagaimana kita bisa mengarungi kehidupan kita di dunia ini untuk bisa mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, selalulah kita menebarkan kasih sayang dan cinta kepada siapa saja, di mana saja, kepada siapa saja di muka bumi Tuhan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, luar biasa, sukses ke depan. Pak Lui, terima kasih telah mendampingi kami. Sama-sama. Untuk kita memberikan inspirasi buat anak-anak muda. Pak Lui adalah salah satu tokoh di Kadin yang mengangkat industri kreatif Indonesia, baik itu dalam industri makanan, industri budaya, industri fashion dan lain-lain semua. Pokoknya saya bersama dengan orang-orang sukses yang sangat memberikan inspirasi buat kemajuan anak-anak muda maupun bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam sukses, salam sedekah, salam menebarkan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.